lagi dengan saya Meyung Mary di channel YouTube saya. Dan saat ini seperti di judul, kita akan membahas tentang manfaat dari membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sebelum saya mulai, saya mau ucapkan selamat datang yang baru bergabung dengan channel YouTube saya, dan untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan buat kalian semua yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe atau share ke sosial media yang kalian punya jika video ini bermanfaat. Dan di pembahasan kali ini saya akan memberikan ayat-ayat firman Tuhan yang relevan dengan pembahasan kita, tapi untuk lebih jelasnya kalian periksa kalian lihat di description box. Di situ akan di situ akan saya taruh nats-nats Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang relevan dengan pembicaraan kita kali ini. So, tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasannya. Oke, manfaat yang pertama dari merenungkan dan membaca firman Tuhan setiap hari adalah kita memiliki pegangan hidup atau pedoman hidup. Seperti di Kolose 3 ayat ke-18 sampai ke-19 dikatakan bahwa hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ke-19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini merupakan pedoman dalam pernikahan, apa yang seharusnya dilakukan seorang istri dan seorang suami. Seperti itu menjalin persahabatan dengan orang, cara-cara kita harus di Amsal 17 ayat 17, pedoman untuk menjadi seorang sahabat yang baik. Bagaimana kita bersahabat, bagaimana kita dalam contohnya, dan menjadi seorang sahabat yang seperti apa tertera dalam Alkitab. Seperti pada Ulangan 28 ayat 3 sampai dengan 5 dan ayatnya yang ke-8, itu merupakan pedoman untuk seorang pebisnis, bagaimana kita dalam berdagang. Dan manfaat yang kedua adalah firman Tuhan membantu kita untuk menjadi serupa dengan Allah. Bukan kita mau, konteks ini bukan berarti kita harus seperti Tuhan, dalam arti kita sama rata seperti Tuhan, tidak. Tapi karakter Tuhan, karakter Yesus, itu yang harus itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita buka di Roma 12 ayat 2, saya akan bacakan buat kalian. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seperti dengan firman Tuhan ini kita bisa tahu, kita bisa mengerti dan paham bagaimana kehendak Allah kepada kita, apa yang Allah kehendaki kepada kita, yaitu menjadi serupa dengan Dia. Manfaat yang ketiga adalah memberi damai sejahtera dan sukacita. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita akan diberikan semangat yang baru, pengharapan yang baru. Mungkin saat ini kita sedang sakit, tapi ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan berkata, datanglah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan melegakan jiwamu. Itu sudah memberikan sebuah kedamaian yang luar biasa. Itu memberikan semangat yang luar biasa bagi kita yang dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Kita diberi pengharapan yang baru oleh firman-firman Tuhan yang kita baca. Kita buka di Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Next, yang keempat adalah kita bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita buka di Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Anak di sini maksudnya Yesus, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak, melihat Yesus
dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kehendak Tuhan, kehendak Bapa adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada anaknya yang dia utus datang ke bumi. Kita harus percaya. Itulah kehendak Tuhan. Oke, yang kelima adalah kita tahu kebenaran dan mendidik kita untuk hidup benar. Dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita bisa tahu kebenaran. Kita bisa mendidik diri kita ini untuk hidup benar. Kita tahu apa kebenaran itu, apa kebenaran yang Tuhan sampaikan, apa kebenaran. Kita tahu kebenaran, dan firman Tuhan itu mendidik kita untuk hidup benar. Bacakan Amsal 15 ayat 32, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Ayat yang ke-33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Yang keenam adalah firman Tuhan menguatkan iman kita tentang kuasa doa. Kita bisa lihat di Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya mau cerita sedikit kepada kalian bahwa dulu saya pernah berdoa minta Tuhan berikan saya anak, Tuhan berkati kandungan saya. Tapi dalam perjalanan hidup saya tidak mengimani apa yang saya doakan. Saya tidak hidup di dalam doa saya. Saya berdoa tapi saya bertanya-tanya, Tuhan mau kasih gak ya? Tuhan mau mengabulkan atau tidak? Kenapa ya lama? Kenapa ya begini? Kenapa ya begitu? Banyak sekali pertanyaan dalam pikiran saya. Saya hanya berdoa, tapi saya tidak mengimani doa saya itu. Sedangkan di ayat ini dikatakan bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan saat ini saya sudah mulai belajar untuk mengimani apa yang saya doakan. Saya hidup dengan iman atas apa yang saya doakan. Jadi ketika saya meminta itu kepada Tuhan, hidup yang saya jalani adalah seperti saya sudah mendapatkan jawaban doa itu. Dalam arti saya memang belum melihat jawaban doa itu, tapi iman saya yang membuat saya merasakan bahwa Tuhan itu sudah menjawab doa saya. Penantian saya adalah jawaban doa itu sendiri. Memang terdengar sangat tidak masuk akal. Belum diterima, sudah merasa menerima, tapi begitulah. Itulah iman kepada Tuhan. Karena seperti yang Tuhan katakan, seperti yang Yesus katakan, iman sebesar biji sesawi saja kamu bisa memindahkan gunung. Seperti itulah. And the last but not least, ini yang terakhir, yang ketujuh, manfaat yang benar-benar saya rasakan ketika saya intens setiap hari membaca merenungkan firman Tuhan adalah yang terakhir ini. Saya mau kasih tahu ke kalian, yaitu semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin jatuh cinta dengan Tuhan, semakin klepek-klepek dengan Tuhan. Ya itulah yang saya rasakan. Kalian merasakan jatuh cinta dengan seseorang seperti itu, bahkan lebih dari itu. Saya semakin intim dengan Tuhan. Hal apapun yang terjadi dalam kehidupan saya bebas mengungkapkannya kepada Tuhan. Di saat saya sedih, di saat saya senang, yang paling pertama tahu ya Tuhan. Saya semakin dekat dengan Tuhan, saya semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Saya semakin paham bahwa Tuhan punya maksud dalam menciptakan saya.
Karena seperti pada Yeremia 1 ayat yang kelima, Yeremia 1 ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita, Tuhan telah mengenal kita. Ayat ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Yeremia. Ini firman Tuhan kepada Yeremia. Tuhan mengatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sama seperti kita, sebelum Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah kenal kita. Tuhan yang paling mengerti kita. Jadi kita harus intim, kita harus dekat dengan pencipta kita, karena dia yang paling tahu tujuan kita ada di dunia ini apa. Kenapa firman Tuhan itu penting? Karena sama seperti tubuh kita ini perlu makanan dan minuman. Begitu juga dengan roh kita. Roh kita butuh firman. Roh kita ini butuh dipuaskan dengan firman Tuhan. Karena roh kita bisa lapar, sama seperti tubuh kita. Dan firman Tuhan itu penting karena tanpa firman kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Kita butuh firman Tuhan untuk bisa bersekutu intim dengan Tuhan. So buat kalian semua, mari kita setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan, karena kita butuh dipuaskan. Roh kita butuh makanan, roh kita butuh firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan untuk bisa menjalani hari-hari kita. Karena tanpa firman Tuhan, sesungguhnya kita tidak punya pedoman hidup. Sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini memberkati kalian semua. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan Tuhan Yesus memberkati. See you on my next video. Bye.